Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Agustina, NIM 19110241321. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membuat tugas akhir ujian semester. Saya akan menjelaskan cara pembuatan WordPress sampai di hosting. Nah, bagi yang belum tahu apa sih itu WordPress, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang WordPress. WordPress sangat populer di kalangan penulis maupun jurnalis atau kalangan umum karena mudah digunakan seperti untuk menginput posting. Untuk mendapatkan WordPress, kita terlebih dahulu menginstalnya. Nah, jika terdapat seperti ini, kita klik download WordPress. Setelah kita menginstal, akan muncul program dari WordPress seperti ini. Kemudian kita klik extrahere. Seperti inilah tampilan sistem program WordPress yang setelah kita mengklik extrahere. Dan ini bisa dijalankan di localhost. Maka untuk menjalankan WordPress yang telah kita download, kita bisa menjalankan localhost sebelum di-online-kan. Untuk menjalankan WordPress, kita membutuhkan localhost. Localhost sendiri bisa dikatakan hosting yang berada di komputer ataupun laptop kita. Dengan begitu, kita perlu menginstal atau mempunyai program untuk menjalankan localhost. Jadi biasa yang digunakan adalah SAM. Kemudian kita menginstal SAM. Pilih bagian SAM yang kedua. Kalian bisa menjalankan fungsi SAM melalui SAM Control Panel. Kalian hanya perlu mengetik dua ini sampai berwarna hijau. Dan menunjukkan tanda stop seperti ini. Setelah itu akan muncul status change data running. Yang artinya localhost kita telah berjalan. Nah, untuk mengecek apakah localhost sudah berjalan atau tidak, kita bisa mengecek melalui web yang telah kita ketik localhost tanda miring dashboard. Dan jika muncul tampilan seperti ini, maka localhost yang kalian telah berjalan. Setelah itu kita akan membutuhkan yang namanya php-admin. php-admin ini digunakan untuk menjalankan database di localhost. Setelah kita klik php-admin, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita isi sini database yang ingin kita buat. Kemudian setelah diisi database yang ingin kita buat, kita klik buat. Kemudian kita klik akun pengguna. Kemudian kita klik end user akun. Setelah itu sini kita isi dengan database yang tadi kita buat. Ini kita ganti ke lokal. Kemudian ini kita masukin kata sandi. Kita masukin ulang kata sandinya. Setelah itu di sini kita pilih setelah itu kita klik pilih semua yang hak akses global. Kemudian di pojok kanan sini ada tulisan kirim, kemudian kita kirim. Nah, setelah itu jika sudah terbuat seperti ini, kita kembali lagi ke basis data. Ini kita save saja. Setelah basis data, kita buat lagi database yang kita buat, websiteku. Kemudian kita klik buat. Setelah itu
Nah, kita akan memulai install WordPress. Caranya yaitu pertama kita bisa memindahkan folder WordPress ke folder localhost. Nah, kita klik saja pindahkan. Nah, kita pindahkan ke htdocs. Setelah WordPress kita pindahkan, kemudian kita akses. Setelah itu kita bisa mengaksesnya. Kita klik saja localhost _WordPress _wp strip admin. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita pilih bahasanya yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah itu akan tampil seperti gambar ini. Berikutnya kita lalu klik ayo di bawah ini. Di sini kita akan mengisi kolom nama database yang dengan nama yang sudah telah kita buat. Untuk nama pengguna dari awal tidak pernah diubahnya. Jadi kita menggunakan root, di mana root ini yang paling umum digunakan di localhost. Untuk kata sandinya kita kosongkan. Untuk host basis data tetap localhost. Lalu fixable kita menggunakan WP. Lalu kita klik kirim. Tampilan berikut yaitu kita berhasil melakukan installing lainnya. Kita klik install sekarang. Tampilan ini kita akan mengisi informasi yang dibutuhkan mulai dari nama hingga ketampakan di mesin pencari. Di website sendiri kalian bisa mengisi sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga dengan nama pengguna, lalu kata sandi kalian bisa mengubahnya hingga tampil status buat. Karena demi menghindari pembajakan, masukkan email yang masih aktif apabila website kalian tidak ingin terkenal. Bisa langsung mengklik kolom hilangi mesin pencarian jika tidak klik install WordPress. Sini kita akan mengisi judul situs dengan kemudian kita isi dengan nama pengguna, masukkan email Anda yang Anda punya. Jika ingin status Anda tidak terkenal, maka klik hilangi mesin pencarian untuk mengindeks status ini. Jika tidak, kalian bisa langsung saja klik install WordPress. Ini kita save saja. Kemudian setelah sudah muncul seperti ini, kita log masuk. Silakan isi sesuai dengan nama pengguna dan kata sandi yang telah kita buat masing-masing. Akan tampil seperti ini. Kita telah berhasil masuk ke dashboard WordPress. Kita di sini bisa langsung membuat post dan tema dan lain-lainnya. Dan setelah masuk di dashboard, kita pilih pengaturan umum untuk mengisi form sesuai yang kita inginkan. Nah, maaf ya kalau ada suara berisik, soalnya rumah saya di pinggir jalan. Nah, contohnya seperti ini, kita ganti slogan dengan yang kita mau. Kemudian kita turun ke bawah, kita pilih simpan perubahan. Nah, sesudah kita mengisi form pengaturan umum, kita masuk ke pengaturan menulis.
kemudian perubahan. Setelah ke pengaturan penulis, lanjut ke pengaturan membaca. Isi sesuai yang diinginkan. Terus kita klik simpan perubahan. Setelah itu kita lanjut ke pengaturan diskusi. Nah, kita simpan perubahan. Lanjut ke pengaturan media. Isi sesuai yang kamu inginkan, lalu simpan perubahan. Kemudian ke pengaturan permalink. Sama seperti tadi, kita simpan perubahan. Selanjutnya kita ke penggunaan, kita klik profil. Ini kita isi nama pengguna hidup sehat, nama depan hidup sehat, informasi biologi profil. Kita bisa menggunakan profil kita. Nanti saja kita lihat. Ini kita sembarangan siapa, kemudian kita perbarui profil. Kemudian kita masuk ke peralatan perkakas yang sangat berguna jika ingin kita mengambil sepotong konten. Membuat postingan baru atau artikel di WordPress. Postingan bisa disebut memasukkan artikel atau konten ke dalam website. Untuk memasukkan judul bisa dilihat dari dashboard. Lalu Anda bisa memasukkan konten sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk mengakses fitur postingan, kita bisa mengakses ke sebelah kiri, kita cari post, lalu kita klik semua post. Di semua post ini kita bisa melihat semua postingan yang kita buat. Apabila ingin membuat post baru, Anda bisa mengklik tambah baru. Ya, seperti inilah tambahan post. Anda bisa memulai mengisi dari tambah judul. Seperti ini. Kita bisa menulis sebuah paragraf yang ingin kita membuat artikelnya. Kita bisa menulis seperti ini pada paragrafnya. Kita bisa menambahkan foto ataupun video. Di sini saya akan menambahkan gambar. Kita cari gambar yang kita ingin tambahkan.
Nah, seperti inilah kita menambahkan gambar. Kalian bisa menambahkan beberapa gambar sembarang yang kalian inginkan. Kita juga bisa menerapkan sebuah link agar bisa memasuk ke link. Lalu kita bisa memasukkan link sehingga orang dengan mudah mencarinya. Hasilnya akan terlihat seperti ini jika Anda memasukkan link. Klik tanda pojok kiri atas, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk paragraf Anda bisa mencobanya. Contohnya seperti ini yang sudah saya buat. Di sini ada sampul berkas dan video. Contoh, saya akan memasukkan video dari keterangan di bawah. Sini saya akan memasukin videonya. Pilih berkas yang Anda inginkan, lalu muncul tampilan seperti ini. Anda bisa memasukkan keterangan beserta deskripsi, lalu klik pilih berkas. Di sini saya sudah memasukkan video yang sudah saya berikan. Kemudian saya masukkan konsep. Kemudian kita klik terbitkan. Kita klik download. Setelah diterbitkan, kita bisa kembali ke halaman dashboard, pilih post, ketik semua post. Di sana akan menampilkan semua postingan kita. Nah, Anda bisa melihat postingan tersebut dengan mengetik tampilan. Ini postingannya. Manajemen data postingan atau artikel. Di dalam manajemen postingan ini, kita bisa mengedit, menghapus, atau membuat postingan baru di WordPress. Untuk menuju postingan, kita mengklik dashboard, pilih post, lalu semua post. Berikut beberapa postingan di WordPress saya. Terdapat postingan yang sudah terbit masih dalam konsep. Yang pertama, kita akan mengedit postingan dengan memilih postingan yang mana mau kita edit, lalu pilih sunting. Akan tetapi agar lebih mudah kita untuk tidak keluar dari pack, kita klik open link in new tab. Kita klik open link in new tab. Kita juga bisa mengetik edit cepat.
Tampilan akan menjadi seperti di bawah ini. Dengan mengeklik edit cepat, otomatis kita tidak akan berpindah page. Terdapat suluk tanggal, sandi, kategori, teks, status. Anda bisa mengubah sesuai keinginan. Untuk suluk itu merupakan sebuah permalink. Contoh misalnya nama judul saya adalah Mari Hidup Sehat. Maka permalink atau suluk akan saya tulis seperti Mari Hidup Sehat. Sedangkan untuk sandi silakan Anda tambahkan atau tidak. Jika ditambahkan maka setiap reader yang ingin membaca harus masukkan kata sandi. Untuk kolom letakkan pos ini. Jika Anda mencentang berarti Anda memilih pos tersebut berada di postingan pertama. Lalu kita klik perbaharui. Yang kedua, saya akan mencoba menghapus postingan dengan mengeklik tong sampah. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan penyortiran secara massal. Silakan pilih beberapa postingan yang ingin Anda lakukan secara massal. Setelah itu pilih fitur panah tidak massal. Jika Anda ingin menyunting semua postingan tersebut, silakan klik sunting. Anda juga bisa menghapus dan otomatis beberapa postingan yang telah dipilih akan masuk ke tong sampah. Menerapkan tag posting. Perbedaan antara tag dan posting yaitu tag adalah pengelompokan secara spesifik, sementara kategori bersifat lebih umum. Sebenarnya penerapan tag dan kategori tidak berbeda jauh, hanya saja tag tidak memiliki induk. Kita membuka kategori. Nah, seperti ini kategori tidak ada induk. Seperti ini kita menambah kategori. Kita bisa menuliskan nama tag, suluk beserta deskripsinya. Sebenarnya untuk mendeskripsi dapat tag tidak perlu penting. Terserah kalian untuk menuliskan atau tidak. Sama seperti kategori, kita bisa menyortir pada bagian nama, suluk, dan jumlah di pojok kanan atas. Kita juga bisa mencari tag yang diinginkan, lalu kita dapat melakukan tindak massal seperti menghapus beberapa tag sekaligus. Seperti ini. Pustaka media. Pustaka media adalah tempat kita menyimpan berbagai file, baik itu gambar, video, maupun audio. Untuk mengatur pustaka media, kita bisa mengklik media, lalu kita klik pustaka. Kemudian akan muncul pustaka-pustaka media yang sudah kita upload di WordPress, seperti gambar dan video ini. Kita juga bisa menambah file, misalkan PDF, Word, sebagainya. Kita bisa menampilkan untuk tampilan mode dalam bentuk model list, contoh seperti ini. Kita juga bisa menampilkan tampilan mode dalam bentuk grid, contoh seperti ini. Kemudian kita bisa memilih filter untuk memilih jenis dari berkas. Kita bisa memilih gambar, video, ataupun audio saja. Adapun di sini pilihan terlampir maksud adalah bukan termasuk gambar, video, maupun audio. Kita pilih gambar, maka yang muncul hanya gambar saja. Ketika kita pilih video, maka yang akan muncul hanya video saja. Begitu juga ketika kita memilih audio, maka yang muncul hanya audio saja. Seperti ini tampilannya. Jika kita memilih gambar, maka yang muncul gambar saja. Jika kita memilih audio, maka yang muncul audio. Jika kita memilih video, maka yang akan muncul video. Dan sebagainya juga begitu. Kemudian kita juga bisa memilih tanggal. Misal kita telah banyak memposting media, kita bisa hanya memilih tanggal
bulan, dan tahun berapa kita post media, lalu akan muncul postingan kita dari tanggal yang kita pilih. Ketika kita ingin menghapus beberapa media yang tidak kita butuhkan, kita bisa klik pilih semua, kemudian mana saja yang lalu dihapus, klik pilih item terpilih, dan semua file postingan yang sudah kita hapus otomatis terhapus dan tidak akan muncul di postingan lagi. Cara membuat halaman atau page di WordPress. Halaman dan post itu berbeda. Halaman yaitu memberikan informasi seperti contoh kontak, hubungi kami, dan lain sebagainya, sedangkan posting berupa artikel-artikel atau tulisan atau info terbaru. Untuk manajemen halaman, kita bisa pergi ke header, kemudian kita pilih laman. Terdapat ada dua opsi, yaitu semua laman dan tambah baru. Pertama, karena itu akan manajemen halaman, kita klik semua laman. Ini merupakan tampilan dari semua laman. Di sini kita akan mencoba melihat isi dari laman contoh di mana laman ini sudah tersedia di WordPress tersendiri. Silakan klik Something. Ini adalah isi dari laman contoh WordPress, di mana sudah tersedia permalinnya. Pada laman tidak akan terdapat kategori atau tag. Akan tetapi terdapat atribut laman atau urutan laman. Jika kita bisa mengurutkan sesuai keinginan, misalkan pada urutan laman kita mengisi angka 0, berarti laman kita berada di awal. Yang kedua, kita bisa menambah laman baru dengan mengklik pada sidebar, kemudian kita klik tambah baru.
Setelah kita mengisi judul serta data yang ingin kita masukkan, maka WordPress secara otomatis akan memberikan permalink hingga memberikan kemudian bagi kita atau pembaca, kemudian kita bisa juga menambahkan sebuah gambar untuk dijadikan gambar utama pada laman Makanan Sehat 5 Sempurna. Setelah itu terbitkan. Setelah itu kita bisa menuju ke sider pengaturan, kemudian klik membaca. Dengan itu akan menjadi cara mengubah laman dengan itu kita bisa mengubah laman 4 Sehat 5 Sempurna menjadi laman atau tampilan pertama pada website. Kita bisa mengubah beranda menjadi makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Kemudian laman post kita ubah dengan laman contoh. Untuk setiap post dapat feed, sertakan kita ubah menjadi ringkasan. Kemudian kita simpan perubahan. Setelah tersimpan, maka kita bisa mengecek website kita dengan mengetik home pada pojok kiri atas yang terdapat nama website kita. Ini isi tampilan pada Makanan 4 Sehat 5 Sempurna milik website hidup_sehat. Membuat dan mengatur komentar. Komentar dapat disebut sebagai tanggapan terhadap laman atau posting tertentu. Komentar juga bisa diartikan sebagai diskusi ringan. Di bagian set terdapat komentar, yang dimana di situ menjadi cara kita untuk membuat dan mengatur berbagai macam komentar. Di komentar terdapat penulis yang dimaksud adalah si pemilik website itu sendiri. Kemudian terdapat tampilan untuk berkomentar, lalu ada tanggapan atas apa dan waktu komentar dikirim. Cara menginstal tema atau tampilan WordPress. Untuk menginstal WordPress, pertama kita bisa ke sidebar sebelah kiri, pilih tampilan, kemudian klik tema. Di WordPress saya sudah ada beberapa tema yang telah terinstall. Saya akan mencoba mengganti tema sebelumnya. Berikut ini tampilan tema. Setelah saya melakukan peninjau langsung, bila telah dirasa cocok, silakan klik aktifkan dan terbitkan di pojok kiri atas. Jika tidak, silakan kembali memilih tema yang lainnya. Kita juga bisa melakukan pencarian tema dengan syarat apabila tema kita sudah banyak yang terpasang. Kita juga bisa menambah tema baru yang online atau yang sudah ada di WordPress, atau kita juga bisa mengupload tema milik kita sendiri yang telah terdownload dari situs berbayar. Caranya kita bisa mengklik tambah tema baru di bagian atas. Di WordPress sendiri sudah banyak menyediakan berbagai macam tema. Di WordPress sudah terbagi dari beberapa bagian, mulai dari andalan, populer, terbaru, favorit. Pada salah satu tema yang telah terinstall terdapat pesan atau status, yaitu terpasang pada bagian atas tema, seperti gambar di atas. Lalu pada kategori tema favorit,
hanya bisa digunakan jika Anda telah memadai tema di wordpress.org sebagai tema favorit. Kemudian kita juga bisa melakukan penyaringan fitur. Pada penyaringan fitur kita bisa memilih berdasarkan subjek, fitur, dan tata letak. Setelah memilih, dengan klik kolom selanjutnya pilih terapkan penyaring. Setelah kita sudah memilih di kolom ini, kita klik terapkan penyaring. Berikut adalah beberapa tampilan tema setelah saya menerapkan penyaringan fitur. Kita juga bisa melakukan pencarian tema dengan cara mengetik nama tema pada bagian pencarian tema yang terletak di kanan pojok. Ini adalah contoh ketika saya melakukan pencarian dan petinjau pada saat salah satu tema yang akan saya install. Setelah dirasa cocok, tema bisa diinstal dengan mengetik install pada pojok kiri atas. Setelah terinstall, maka tema tersebut akan tersimpan di website kita. Dengan kata lain, kita telah mendownload tema secara online. Ketika kita kembali ke tampilan tema, maka otomatis tema yang telah kita unduh akan muncul di tema website kita. Kemudian jika ingin kita menginstal, silakan klik aktifkan. Setelah diaktifkan, kita bisa mengunjungi situs dengan klik lihat situs yang terdapat di atas. Nah, ini dia tampilan website setelah hasilnya saya aktifkan. Sesuaikan tampilan tema sampai kostumisasi. Kali ini kita bakal berusaha kostumisasi ataupun membiasakan tampilan WordPress cocok dengan tema yang diseleksi. Yang awal kita hendak mengarah sidebar, kemudian kita pilih tampilan, kemudian pilih sesuaikan. Tema yang kita pilih ialah Diva, sehingga tampilannya pula juga Diva. Serta kita dapat mengganti kostumisasi dari Diva. Di sini terdapat bagian opsi universal yang disajikan WordPress buat kostumisasi, serta yang lainnya disediakan oleh tema itu sendiri. Jadi tiap tema itu memiliki pengaturan masing-masing. Lalu pada tema Diva yang pertama, kita akan mengubah identitas situs. Lalu kita memilih logo. Sesuai dengan tema, jika logo tidak sesuai, kita bisa crop. Ketika kita sudah selesai, kita simpan dan terbitkan. Jika kita sudah memilih logo, kemudian kita klik terbitkan. Kemudian kita pilih menu selanjutnya, yaitu warna. Di sini terdapat dua pilihan, ada dark dan light. Untuk standarnya itu ada light. Kita juga bisa memilih warna teks. Jika warna tidak cocok, maka kita bisa klik standar dan kita bisa mengganti warna latar belakang kita sesudah kita klik simpan dan terbitkan. Lalu kita ke gambar tunjuk.
Gambar tunjuk itu ada header, cara kita untuk pilih tambahan gambar, lalu pilih gambar dan bisa kita crop jika tidak sesuai, dan di sini kita bisa pilih untuk header image, alt atau title tag, dan header image link URL, dan lalu klik simpan dan terbitkan. Lalu di sini kita akan ganti latar belakang dengan unggah gambar. Pilih gambar, terus kita klik unggah berkas, kemudian pilih gambar, pilih gambar yang ingin kita open. Ini kita klik simpan. Jika sudah, kita klik terbitkan. Cara memasang widget di WordPress. 1. Buat menambah widget ataupun manajemen widget. Kita bisa mengarah tampilan, kemudian kita seleksi widget. Ini merupakan manajemen widget. Di sini kita dapat taruh widget ke dalam sidebar ataupun area-area widget. Contohnya di sini ada 4 zona. Di mana zona pertama itu merupakan zona sidebar primary, folder zona 1, folder zona 2, serta folder zona 3. Buat memperbanyak widget, kita di sini dapat memilih salah satu widget yang terdapat di sini adalah yang telah ada. Buat menambahkan widget ke dalam widget zona, kita dapat melaksanakan drag, klik kemudian geser, tarik serta tempatkan di sidebar. Di sini kita dapat memberikan judul serta pula dapat memilih jumlah postingan. Klik simpan. Di sini pula kita bisa menutup bila sudah berakhir serta bisa menghapus widget bila tidak digunakan. Membuat menu atau kostum menu di WordPress. Kita akan membuat menu di WordPress dengan klik tampilan, lalu pilih menu. Di sini ada nama menu dan bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita, lalu kita simpan buat menu. Kemudian kita akan menghosting website yang sudah kita buat dengan cara kita mengetik 000 webhost.com. Ini kita bisa mendaftarkan dengan menggunakan email sama password Anda. Di sini kita pilih install WordPress. Ini menggunakan username admin dan password yang kita udah ada. Kita ganti nama ke bahasa Indonesia. Terus kita install.
Ini boleh kita save. Kemudian kita pergi ke halaman konfigurasi. Kemudian kita login dulu. Setelah itu kita masukkan nama pengguna yang tadi. Dan kata sandi yang tadi sudah dibuat. Terus kita login masuk. Nah, di sini kita sudah masuk di dashboard WordPress kita. Ini kita masuk ke plugin, kita tambahkan menu baru. Sebelumnya kita install Migrant semua dalam satu WP. Setelah kita install, kita aktifkan. Setelah diaktifkan akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita klik ekspor. Setelah tampil seperti ini, kita tekan ekspor file atau berkas. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita unduh. Kemudian kita klik impor. Ini kita pilih berkas. Nah, di sini kita cari berkas yang tadi sudah kita download. Kita open. Nah, di sini kita ada tulisan izin, terus kita download dapatkan unlimited. Kemudian kita download premium ini. Terus kita tutup saja. Kita ke plugin, kita tambah baru. Kita di sini ketik unggah plugin, kita ketik cast file. Nah, sini kita masukin file yang tadi, kita klik open. Terus kita ketik install sekarang. Nah, di sini kita aktifkan plugin. Nah, setelah pluginnya aktif, kita kembali lagi ke all-in-one. Terus kita tekan impor. Kemudian kita impor file yang tadi. Ini kita cari, kita impor. Kemudian setelah ini kita klik selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar dan tidak sepenuhnya saya mengetahui tentang cara membuat WordPress sampai hosting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.